Salam hebat luar biasa. Malam hari ini saya baru saja membuka kembali buku saya. Saya nggak nyangka sekitar minggu lalu waktu saya di Jakarta hadir di pernikahannya pasangan paling viral abad ini yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Saya ketemu sama wali akad nikahnya yaitu Tukul Arwana. Nah, saya nggak sadar waktu saya ketemu sama Mas Tukul di halaman 126 saya tuh pernah membahas kisah beliau. Ya, buku ini saya tulis di tahun 2011. Nah, saya rencana minggu ini saya mau balik ke Jakarta untuk mewawancarai beliau. Beliau ketemu sama saya sangat ramah sekali dan sangat hangat sekali. Dan saya bilang satu kalimat, Mas Tukul, saya tuh seneng banget dengan kisahnya Mas Tukul. Mas Tukul itu orang hebat dan kisahnya itu inspiratif. Dia bilang, Masya Allah, dia bilang kayak gitu. Dia begitu hangat dan ramah sama saya. Anda tahu saya menulis apa tentang kisah seorang Tukul Arwana? Saya ulas ya sedikit di sini. Yang saya bold hitam di sini, saya bacakan. Saya sudah kenyang diremehkan. Saya sudah kenyang dicaci. Saya kenyang dicibir. Saya jalan dari satu kampung ke kampung yang lain. Dari satu panggung ke panggung yang lain. Dan inilah kesuksesan yang sekarang saya terima. Dia pernah jadi supir. Dia pernah jadi supir angkot. Dia merintis karir sampai menjadi penyiar radio. Bahkan yang hebat, dia sampai masuk ke dunia lawak. Nah, Anda tahu, tarifnya sekali manggung di eranya dia dulu, itu sekali manggung bisa 30 juta dan bisa sampai 260 episode. Berapa penghasilannya? Mungkin Anda sekarang lihat seorang Tukul Arwana itu kekayaannya itu bisa sampai miliaran rupiah. Tapi kita kembali ke flashback, yaitu saya sudah kenyang diremehkan. Saya kenyang dicaci. Saya kenyang dicibir. Saya jalan dari satu kampung ke kampung yang lain. Dari satu panggung ke panggung yang lain. Dan inilah kesuksesan yang saya terima. Nah, kalau saya kembalikan ke komunitas Yes, ilmunya ini sebenarnya sama. Ilmu yang kami bagikan di komunitas Yes ini adalah ilmu Anda berani ditolak. Tawarkan produk, nggak ada yang mau beli. Padahal produknya produk kesehatan. Bukan produknya nggak bagus. Tapi setiap penolakan yang Anda terima, itu adalah cara untuk Anda memperbaiki presentasi Anda lebih baik. Cara Anda untuk menyusun kata-kata di sosial media dengan lebih menarik. Kenapa kok kata-kata itu Anda nggak ada yang menarik? Karena cara Anda menyusun kata-kata kurang menarik, sehingga orang itu kurang tertarik untuk membaca tulisan kalian. Setiap Rabu kami ada PO webinar seperti ini. Ada ilmu yang pasti kami bagikan. Anda lihat tadi presenter-presenter kita semua dari MC, dari pembicara kita, mereka semua dari background yang biasa-biasa saja. Ada Pak Dokter tadi, Dokter Hartarto tadi, beliau seorang dokter yang juga kalau nggak salah praktek di rumah sakit, tapi saya dengar beliau sekarang sudah mengundurkan diri dan menjadi dokter praktek ya dan full time di dalam usaha ini. Kembali cerita soal saya sudah kenyang diremehkan. Anak muda sekarang adalah anak muda yang kebanyakan tidak mau diremehkan. Siapa sih yang suka diremehkan? Tapi memang syarat untuk sukses itu pasti pernah diremehkan. Anda sangat bergengsi banget kalau diremehkan. Sekedar Anda tahu ya, di bisnis kita, itu bukan cuma orang yang tidak punya pekerjaan loh, yang bergabung di usaha kita. Bukan cuma karyawan-karyawan dengan gaji kecil. Banyak eksekutif juga gabung di usaha ini. Kita ambil satu contoh seorang dokter kayak Dokter Hartarto, itu dokter loh, ada di usaha ini. Kita ambil satu contoh, contohnya seperti Pak Yos Martono, itu beliau seorang CEO, ada di usaha ini. Kita lihat lagi juga seorang dokter, ya, yang sangat terkenal di Manado, banyak sekali. Dr. Angelin Angliadi contohnya. Kita lihat juga banyak pengusaha-pengusaha besar. Mereka semua itu adalah orang-orang yang ada di usaha ini. Contohnya ada satu pengusaha hotel di, kalau nggak salah itu di pulau, saya lupa ya, itu pulau mana ya. Itu menjadi crown star director di bisnis kita. Saya lupa itu pengusaha apa. Dan beliau itu jujur ya, beliau nggak butuh duit di bisnis ini. Ya, tapi beliau mencapai crown star director. Jadi banyak orang bermotif bergabung di bisnis KK ini bukan semata-mata mencari penghasilan. Tapi ada yang di bisnis ini kan tadi ada 8 poin kan yang ditawarkan di bisnis ini kan. Ada penghargaan,
Mungkin dia butuh penghargaan di usaha ini, karena mungkin di bisnisnya nggak ada penghargaan. Mohon maaf Bapak Ibu, dia punya hotel, punya kapal, bisnisnya sangat besar, tapi dia mau ada di usaha ini. Yang dia cari bukan lagi duit, tapi ketika melihat setiap orang berhasil di bisnis ini, hati dia itu sangat gembira. Karena dia tidak bisa menolong orang lain melalui usahanya, tapi dia bisa menolong orang lain melalui bisnis ini. Nah, kembali cerita, saya sudah kenyang diremehkan, dicaci dan dicibir. Betapa banyaknya anak muda sekarang ini, apalagi di sosial media, hidupnya itu penuh dengan kepalsuan, penuh dengan ilusi. Bahkan saya ngomong dilusi. Kenapa saya ngomong dilusi? Melihat postingan mobil mewah, rumah mewah, melihat postingan jam tangan mewah, itu seperti seolah-olah sebuah impian yang tak pernah bisa digapai. Saya kembali cerita tentang saya sudah kenyang diremehkan, saya sudah kenyang dicaci dan dicibir. Padahal ini syarat untuk kalian mau berhasil. Nah, apakah mental anak muda sekarang itu masih punya kemampuan mental seperti itu? Masih punyakah kekuatan mental seperti itu, yaitu mau untuk dikenyang, diremehkan, dicaci, dan dicibir? Nah, kembali kepada bisnis ini. Bisnis ini menawarkan orang yang masuk ke dalam badai pasir berlalu, itu adalah orang-orang yang saya sudah riset betul-betul tentang autobiografinya, latar belakangnya. Mereka memang layak masuk ke dalam buku Badai Pasir Berlalu ini. Bahkan orang-orang yang saya wawancara di channel Success Before 30 adalah orang-orang yang memang sudah terbukti, kompeten, dan layak untuk memberikan edukasi pada bangsa Indonesia. Saya nggak mungkin mengundang orang yang masuk ke dalam channel Success Before 30 itu cuman sorry to say, ya, mereka itu nggak pernah diremehkan, mereka nggak pernah dicibir. Ada satu orang aja yang pernah masuk channel saya, dia bukan mulai dari nol, tapi memang orang tuanya udah kaya, yaitu siapa? Melvin Tenggara. Tapi seorang Melvin Tenggara bukan berarti dia itu cuma berfoya-foya, pamer-pameran mobilnya saja, memamerkan kekayaan orang tua, bukan seperti itu. Tapi ada value yang Anda bisa dapatkan dari seorang Melvin Tenggara. Brain-nya, otaknya, cara berpikirnya, bagaimana dia mengelola perusahaan, bagaimana dia mengelola perusahaan yang sudah 3 generasi dari orang tuanya. Bagaimana dia di situ memberikan sebuah mindset yang luar biasa. Jadi intinya tetap ada value yang bisa kita pelajari. Ada orang yang dari nol, ada orang yang dari manis, ada orang yang pari pengusaha. Yang penting mindset yang bisa kita dapatkan dari channel Success Before 30. Nah, jadi malam hari ini saya senang sekali bisa sharing. Tapi kalau Anda ingin sharing sama saya seharian, silakan daftar dari CBC yang barusan selesai 3 hari yang lalu di acara Karakter Building Camp tersebut. Kemarin hampir 400 orang, total 395 sebetulnya. Tapi yang bergabung cuma 380. 395 orang yang terdaftar di CBC, boleh saya katakan 400 orang, yang mana mereka itu belajar di tempat secara camp. Dan kami bisa jalankan camp ini di layar HP Anda, di rumah Anda saja. Nah, camp itu membahas bagaimana supaya Anda itu tidak sakit hati kalau diremehkan. Camp itu mengajarkan gimana Anda kalau dicaci, Anda itu tidak sakit hati. Gimana Anda kalau dicibir itu tidak baperan. Generasi muda sekarang itu baperan. Kena dihina orang sedikit, udah sakit hati. Ditolak orang sedikit, kepalanya udah pusing. Bisnis ini sulit. Nah, kalau Anda punya mental seperti itu dikuatkan, Anda belajar, ada komunitasnya, ada mentornya, saya percaya Anda akan sukses. Bukan cuma di bisnis ini. Di semua bisnis apapun, kalau kalian tidak punya kekuatan mental seperti ini, bisnis apapun pasti akan gagal. Bukan cuma di komunitas yes. Tapi bedanya komunitas ini dibanding bisnis yang lain. Bisnis ini punya 3 hal yang tidak ditawarkan bisnis di luaran. Yang pertama, bisnis ini menawarkan komunitas. Komunitas yang selalu mendukung Anda. Kalau Anda down, Anda putus asa, ada yang menguatkan kalian. Ada pertemuan-pertemuan rutin yang akan menguatkan kembali supaya hati kalian dipulihkan. Supaya kalian itu kalau sakit hati, down, putus asa, bingung, sudah mau jual produk ini kemana, ada solusinya. Nah, mungkin di luaran nggak ada. Yang kedua, bisnis ini tuh menawarkan mentor. Yang mana bisnis di luaran sana nggak ada mentor. Anda harus trial and error sendiri. Anda harus jatuh bangun sendiri. Anda harus berjuang sendiri untuk menemukan formula yang tepat untuk kesuksesan rahasia di usaha kamu. Tidak ada bisnis yang gampang di luaran. Dan yang ketiga, ya ini yang paling penting juga, yaitu bisnis ini menawarkan pelatihan mindset yang hebat. Ada sekolah bisnis KIS yang mengajarkan Anda dari pengusaha yang tidak bisa bicara, pemalu,
orang yang nggak punya pengalaman apa-apa, tapi bisnis ini dari berbagai background, mau menerima kalian apa adanya. Mau menerima kalian apa adanya, dan akhirnya mendidik kalian dari asal kalian mau maju. Mendidik kalian dari nol sampai menjadi seorang pemenang. Itulah 3 poin penting yang saya sampaikan malam hari ini, yang sudah ada di buku Success Before 30, yaitu mindset, alat, dan mentor. Dari 3 hal tersebut, saya percaya semua poin yang disampaikan di sana bisa membuat Anda sukses sebelum usia 30. Demikian sharing saya malam hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.